Shalom. Apa kabar? Belum semangat semua nih. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Allah kita sungguh baik dan teramat baik. Amin. Hingga pada pagi hari ini kita ada sebagaimana adanya karena cinta kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sapa satu dengan yang lainnya, katakan damai sejahtera Allah ada di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita mau satukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan, kita menyatakan syukur kita kepadanya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami masih diberi kesehatan, kekuatan, kami masih diberikan kesegaran jasmani rohani Tuhan. Semuanya itu karena kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyatakan syukur kami kepadamu karena Engkaulah yang memberikan segalanya bagi kami. Hingga pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di sini Tuhan untuk bersekutu mencari wajah dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami rindu beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Semua jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Datanglah kebaikan
kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semua. Kita akan sambut firman Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita. Kita sadari bahwa Tuhanlah harapan kita satu-satunya. Mari kita tetap berpegang teguh kepadanya, karena kasih setianya begitu besar bagi kita. Haleluya Tuhan. Dalam tangan
salibmu pengganti hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa Tuhan, berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dan katakan, kasih-Mu, haleluya, begitu nyata dalam hidup kami Tuhan.
kami jatuh, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang menopang kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Kaulah kekuatan bagi kami Tuhan selama-lamanya. Terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Hari-hari ini begitu sangat seram, kami percaya Tuhan Engkau-lah yang melindungi kami. Kami percaya Tuhan Engkau-lah kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan Engkau-lah yang menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada bagi kami. Haleluya. Baik bagi kami, Kau baik bagi kami Tuhan. Kasih setiamu berlimpah bagi kami, kasih setiamu selalu ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Engkau Tuhan, Raja segala raja, penguasa tunggal hidup kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Engkau-lah kami yang sungguh luar biasa. Kami mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, jika kami masih banyak melakukan kesalahan. Ampuni setiap kami. Kasih-Mu setiada terbatas bagi kami. Engkau-lah yang kami andalkan di dalam hidup kami Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa. Ampuni
kami Tuhan. Bila kami selalu berharap kepada Engkau, Allah kami yang hidup. Bila hati kami tidak resah dengan keadaan-keadaan yang saat-saat ini Tuhan sedang ada di dunia ini Tuhan, kami percaya Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Sujud syukur kami Tuhan kepadamu Allah kami yang hidup. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau tidak pernah memandang kami rendah, tapi Engkau mengangkat kami Tuhan lebih tinggi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau baik, sangat baik. Jamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami rindu mau diajar dan dididik oleh Engkau. Urapi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Kau pakai Tuhan dengan luar biasa. Dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan boleh memahami, boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan sebagai penuntun setiap langkah hidup kami. Dan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami buka hati kami Tuhan seluas-luasnya untuk firman-Mu. Biar firman-Mu itu tumbuh berakar dan berbuah yang lebat buat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu di atas segalanya Tuhan Yesus. Inilah doa dan pernyataan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama nyatakan. Amin. Shalom saudara-saudara yang kekasih. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan saudara. Walau dalam ibadah kita saat ini masih dalam peribadatan secara online. Tetapi saya berharap saudara semua bisa merasakan hadirat Tuhan. Bisa merasakan bagaimana jamahan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Bisa merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, belakangan ini kita sebagai orang percaya selalu mendengar tentang berita-berita atau kabar firman Tuhan yang disampaikan. Bagaimana Tuhan memberikan pertolongan, bagaimana Tuhan memberikan perlindungan, bagaimana Tuhan memberikan kelepasan, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan. Seakan-akan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara merasa bahwa makanan atau menu yang diberikan dalam kehidupan saudara itu lagi. Seumpama telur saudara, masakannya telur terus. Ada yang telur goreng, ada yang telur rebus, ada yang telur ceplok, ada yang telur dadar, semuanya telur. Sehingga saudara membuat saudara bosan. Saat ini saudara-saudara yang kekasih, saya akan mengajak kepada saudara bagaimana tujuan dari semua hamba-hamba Tuhan, tujuan dari semua warta atau firman Tuhan yang disampaikan melalui WA, secara online dan lain sebagainya. Tujuannya sebetulnya saudara-saudara yang kekasih, mereka semua, para hamba Tuhan semua ingin menyampaikan satu berita bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang mau memperhatikan anak-anaknya. Bukan berarti Tuhan yang meninggalkan jauh dari setiap apa yang menjadi persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Tujuan para hamba Tuhan adalah ingin membawa kehidupan saudara untuk lebih dekat kepada Dia, untuk lebih mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini saya ingin membawa saudara sebagai orang yang mengenal Tuhan, tentu adalah orang yang memiliki mental pemenang. Saudara, banyak orang mengatakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang misteri. Tetapi bagi saya, bagi kita semua, Tuhan bukanlah satu pribadi yang misteri yang sulit dikenali. Justru pada dasarnya Tuhan mudah diketahui dan dikenali. Bicara soal berpengalaman saudara-saudara yang kekasih, kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu adalah kehidupan di mana ketika bangsa Israel dibawa keluar dari negeri Mesir menuju tanah Kanaan, sebetulnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan bisa saja membuat perjalanan bangsa Israel yang sedemikian singkat
di mana bangsa Israel harus melewati tanah Filistin, bukan melewati padang gurun. Justru ketika bangsa Israel melewati tanah Filistin adalah tanah yang sebetulnya daerah yang paling dekat untuk memasuki negeri perjanjian. Kenapa Tuhan tidak bawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan itu melalui daerah Filistin, melainkan harus masuk kepada padang belantara, padang gurun. Karena Tuhan tidak mau bangsa Israel ketika memasuki daerah Filistin atau bangsa Filistin, mereka akan menghadapi peperangan. Lalu mereka bukan hanya menghadapi peperangan yang sedemikian rupa, melainkan saudara-saudara yang kekasih, bangsa Israel itu akan mengeluh. Kenapa Musa membawa kehidupan bangsa ini kepada peperangan, sementara bangsa Israel belum punya pengalaman di dalam peperangan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika memasuki negeri perjanjian yang namanya Kanaan. Kanaan adalah garis keturunan dari cucu Nuh, yaitu Ham. Dengan 11 keturunan anak yang terkenal adalah Sidon. Terus ada 5 daerah itu. Tetapi ketika Musa masuk bersama dengan bangsa Israel di daerah Kanaan, disitulah baru bangsa Israel masuk di dalam peperangan. Lalu dilanjutkan dengan saudara di bawah pimpinan Yosua, mereka masuk di dalam peperangan. Tetapi generasi selanjutnya, generasi setelah Yosua, yaitu generasi hakim-hakim. Di dalam Hakim-Hakim 3, bangsa Israel pada waktu itu adalah bangsa yang tidak mengenal peperangan. Bangsa yang tidak punya pengalaman di dalam peperangan. Jadi generasi setelah generasi Yosua adalah generasi yang tidak punya pengalaman, generasi yang tidak kenal akan strategi perang. Berbicara soal mental pemenang adalah orang yang punya pengalaman di dalam peperangan. Orang yang punya satu pengalaman yang luar biasa di dalam peperangan. Saudara, bicara soal punya pengalaman di dalam peperangan, Raja Israel, raja bangsa Israel pada waktu itu adalah raja yang kedua, yaitu Raja Daud. Daud bukanlah seorang tentara atau pasukan atau prajurit seperti kakaknya, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama. Tapi Daud seorang pengembala yang tidak punya pengalaman di dalam peperangan. Sekalipun dia tidak punya pengalaman di dalam peperangan, justru ketika dia mendekat diri kepada Tuhan, ketika dia mengenal Tuhannya, dia punya pengalaman yang luar biasa. Dia punya pengalaman, dia punya satu naluri mental pemenang yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang mengajari dia, Tuhan yang membawa dia di dalam kemenangan. Jadi orang yang mengenal Tuhan memiliki mental pemenang. Coba kita baca di dalam kitab Mazmur 144 ayat pertama. Kita buka di sana, Mazmur 144 ayatnya yang pertama. Saya tunggu saudara di rumah untuk bisa juga mendapatkan ayat firman Tuhan ini. Di sini dikatakan, terpujilah Tuhanku, terpujilah Tuhan Allahku, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku. Di sini dikatakan bahwa Daud menerima satu pengajaran, tangannya diajar oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk bertempur. Dan bahkan di sini dikatakan jari-jariku untuk berperang. Itulah sebabnya rakyat Israel pada waktu itu, masyarakat Israel pada waktu itu
Kalau Saul telah mengalahkan musuh beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa. Itulah pengalaman, itulah orang yang mengenal Tuhan, mempunyai atau memiliki mental pemenang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbicara soal mental pemenang, Tuhan sendirilah yang mengajarkan, yang membawa kita dalam saudara pengenalannya akan Tuhan. Rasul Paulus juga tidak kalah. Dia mempunyai pengalaman yang luar biasa. Mempunyai pengalaman yang dahsyat luar biasa. Di dalam kitab Roma, Rasul Paulus mengatakan bahwa Roma 8 ayat 31b mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Saudara, ini pernyataan tentang keyakinan iman dari Rasul Paulus terhadap Tuhan. Keyakinan bagaimana ketika dia mendekat kepada Tuhan, ketika dia mengenal Tuhannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia mengatakan, siapa lawan kita? Di dalam ayat selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, bahwa dengan keyakinan iman yang begitu besar tentang Tuhan yang ia percayai, menyebabkan Rasul Paulus memiliki mental pemenang. Seperti yang dinyatakan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 37. Dengan demikian mengatakan, tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi saya bacakan, saudara-saudara, ayat 30 Pasal 8 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, ayat ini memberitahukan atau memberikan pengertian kepada kita bahwa setiap kita memiliki kemungkinan dan kesempatan untuk menjadi pemenang atau meraih keberhasilan atau kesuksesan. Setiap kita, setiap orang yang mengenal Tuhan, setiap orang yang mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka seharusnya mental pemenang itu harus ada di dalam kehidupan orang tersebut. Saudara-saudara yang kekasih, tapi untuk meraih sebagai pemenang, kita harus berani menghadapi resiko. Ketika kita mempunyai satu mental pemenang, kita harus berani membayar harganya. Bukan soal berani menghadapi resiko, tetapi juga harus berani membayar harganya. Orang yang memiliki mental pemenang adalah orang yang mempunyai hasrat dan gairah yang begitu menggebu-gebu. Dari lubuk hati yang begitu dalam. Memiliki satu keyakinan yang mendalam. Saudara, sesungguhnya tampil menjadi pemenang, sekali lagi saya katakan, ada dalam setiap kita sebagai orang percaya yang mengenal Tuhan yang Dia sembah itu. Tetapi kenyataan yang terjadi, tidak setiap kita menjadi pemenang. Apa yang membuat perbedaannya? Disinilah kita harus menunjukkan perbedaan antara seorang pemenang dengan seorang pecundang. Apa ciri-ciri mental pemenang? Pertama, dia mampu memiliki sikap untuk mengendalikan setiap keadaan. Orang yang memiliki mental pemenang adalah orang yang mampu memahami situasi atau setiap keadaan yang terjadi. Kenyataan yang ada di dalam dunia ini mungkin terasa tidak adil. Kenapa? Karena hidup yang kita jalani tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Dalam hal ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa yang terpenting dalam menghadapi kenyataan hidup ini, saudara, adalah sikap kita. Sikap orang yang selalu siap dalam keadaan akan keluar sebagai seorang pemenang. Kalau hal-hal yang tidak baik atau tidak adil terjadi dalam kehidupan orang tersebut, hendaklah jangan membesar-besarkan persoalan yang kecil itu. Hendaklah jangan kita menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan.
Maka dari itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang memiliki mental pemenang mampu sekali lagi, orang yang memiliki mental pemenang mampu mengendalikan sikap dalam setiap keadaan. Kunci keberhasilan dalam menghadapi situasi apapun bukan terletak pada faktor nasib. Bukan semata-mata karena pengetahuan. Juga bukan dilakukan dengan kerja keras. Tetapi dari bagaimana kita bersikap. Kenapa mengenal Tuhan itu menjadi satu hal yang penting? Dalam mengenal Tuhan akan ada sikap-sikap positif sebagai wujud dari seorang yang memiliki mental pemenang. Orang yang bersikap positif selalu akan mempunyai cara untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Walau apapun permasalahan sedang terjadi dalam kehidupannya. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-8 dan 9. Coba kita baca di sana. Rasul Paulus mengalami berbagai macam persoalan. Rasul Paulus berbagai macam mengalami tantangan. Rasul Paulus berbagai macam menghadapi rintangan, saudara-saudara yang kekasih. Tetapi dia selalu ada jalan keluar. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam firman-Nya, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itulah rahasia orang yang mengenal Tuhan selalu punya cara, punya sikap yang positif dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, berbagai macam persoalan. Saudara, di dalam Kolose pasal kedua, Rasul Paulus juga mengatakan, pasal ketiga maksud saya, pasal ketiga ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi, kata Rasul Paulus. Kenapa kita harus mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan? Karena pikiran adalah daerah atau medan peperangan. Apabila iblis menguasai arena itu, ia akan menguasai pikiran kita. Ia hanya menuduh, ia hanya mengintimidasi, sehingga hidup kita harus memikirkan hal-hal yang buruk dan negatif tentang hidup yang kita alami ini. Saudara, saya ambil contoh orang yang selalu mempunyai sikap yang negatif. Saudara, ada seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak kembar. Mereka berumur sekitar 10 tahun. Kedua anak ini memiliki sikap yang sangat bertolak belakang. Anak yang satu berjiwa pemalas, mudah mengeluh. Sedangkan yang satunya dia selalu bersemangat, dia aktif untuk menguji perilaku kedua anak ini. Sang ibu memasukkan mereka masing-masing ke dalam kamar, yaitu ada 2 kamar, di mana berbeda satu dengan yang lain. Mereka didiamkan beberapa saat dan dikunci dari luar. Untuk anak yang pertama, sang ibu memasukkan berbagai macam mainan ke dalam kamarnya. Mulai dari mainan elektronik, puzzle, boneka, dan semua mainan dimasukkan ke dalam kamar anak yang pertama itu. Tetapi untuk anak yang kedua, kamarnya dikosongkan. Bahkan di tengah-tengah kamarnya, diletakkan kotoran kelinci. Satu ketika ibunya menguji kedua anak ini, membuka, ternyata kamar anak yang pertama itu yang penuh dengan mainan, anak ini malah menangis, bukannya asik bermain dengan mainan, tetapi dia menangis. Dia katakan, "Mama, aku ini tidak ada teman. Sekalipun banyak mainan, aku ini tidak ada teman." Karena anak ini adalah anak yang mempunyai sikap selalu
berpikiran yang tidak baik dan sulit untuk mengendalikan keadaan yang ada di dalam dirinya. Tetapi anak yang kedua mempunyai sikap yang begitu semangat, energik. Ketika dibuka kamar anak yang kedua, mamanya begitu kaget sedemikian rupa. Kenapa anak ini tidak ada? Yang ada yang dia dapati adalah satu lubang besar di dalam kamar itu. Dan lalu dia berteriak, Nak, di mana engkau? Lalu anaknya berkata, Ibu, aku di sini di dalam. Kenapa engkau masuk di dalam lubang itu? Aku sedang mencari kelinci itu. Kenapa kau cari kelinci? Karena dia katakan, ada kotoran kelinci di dalam kamar. Aku cari-cari kelinci itu tidak ada. Maka aku gali lubang itu. Jangan-jangan kelinci itu ada ngumpet di dalam tanah. Saudara, disinilah contoh bagaimana saudara orang yang mempunyai mental pemenang adalah orang yang mampu mengendalikan sikap dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang memiliki mental pemenang yang kedua adalah orang yang mampu menjadikan kegagalan sebagai sahabat. Manusia yang normal adalah manusia yang menjauhkan dirinya dari kegagalan. Dan kegagalan itu adalah musuh bagi orang tersebut. Saudara, tetapi ketika kita menjadikan kegagalan sebagai sahabat, disitulah banyak orang mengatakan betapa bodoh orang tersebut. Menjadikan kegagalan sebagai sahabat berarti menjadikan kegagalan yang berulang-ulang sebagai batu loncatan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih, psikologi Dr. Joyce Brothers mengatakan orang yang ingin sukses harus belajar memandang kegagalan itu sebagai bagian yang sehat, yang tidak terhindar dari proses mencapai puncak. Jadi mencapai hidup sebagai pemenang harus merangkul kesusahan dan menjadikan kegagalan sebagai sahabat kita. Jika hidup kita tidak mengalami kegagalan, maka kita tidak akan mengalami keberhasilan yang sungguh. Saya ambil contoh saudara, ada seorang anak muda yang bernama Soichiro. Ia bekerja sebagai montir di sebuah bengkel di Jepang. Pada suatu ketika ia menemukan ide untuk membuat ring piston dan menjual ke perusahaan Toyota. Barang yang ditawarkan oleh Soichiro ini ditolak oleh Toyota karena apa? Karena tidak memenuhi standar perusahaan. Tetapi Soichiro ini tidak patah semangat dan dia berusaha dengan berbagai macam model untuk ditawarkan dan akhirnya menemukan satu model yang tepat sehingga dapat diterima oleh Toyota. Soichiro bermaksud mendirikan pabrik untuk memenuhi permintaan Toyota, tetapi negara Jepang sedang mempersiapkan perang sehingga ia tidak diberikan semen oleh pemerintah. Soichiro tidak menyerah. Ia dan timnya menemukan proses untuk membuat semen dan menggunakannya untuk membangun pabrik yang dia cita-citakan tersebut. Dalam masa perang, saudara, pabriknya terkena 2 kali ledakan bom dan hampir menghancurkan seluruh fasilitas penting dalam pabrik Soichiro ini. Soichiro mendirikan kembali pabriknya dengan apa? Dengan kaleng-kaleng bekas bensin sampai pabrik itu berdiri kembali. Namun usaha yang dilakukan oleh Soichiro ini tidak semulus apa yang dibayangkan. Karena apa? Karena pabriknya terkena gempa sehingga pabriknya rata dengan tanah. Krisis ekonomi juga melanda Jepang pada waktu itu karena akibat perang dunia. Dan Soichiro pun mengalami
kebangkrutan secara total. Jadi artinya Soichiro ini bicara soal kegagalan. Kegagalan sudah menjadi makanan sehari-hari Soichiro. Tetapi dia terus berusaha. Di tengah kebangkrutan Soichiro ini berdiam diri dan dia berada di rumah selama beberapa waktu. Dalam keadaan terdesak, Soichiro Honda memasang motor kecil pada sepedanya dan jadilah sepeda bermotor. Jadi di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah kegagalan yang dia alami itu, pada waktu dia punya kebutuhan tertentu, pada waktu dia sedang berpikir mendesak, dia ingin pergi mungkin jauh dari tempat yang dia ada, di tengah-tengah kesukaran kendaraan yang dia miliki, dia tidak mempunyai apa-apa, cuman hanya sepeda dan beberapa mesin yang ada. Tapi Soichiro punya akal. Lalu ditempelkanlah mesin itu kepada sepeda dan jadilah sepeda bermotor. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, benda tersebut menarik perhatian banyak orang. Dan orang banyak melihat dengan begitu terkejut, begitu kagum melihatnya. Sampai membuat banyak orang untuk berminat. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudara, akhirnya Soichiro dipenuhi dengan order yang begitu melimpah sampai dia tidak tertampung. Saudara, itulah awal mula kerajaan Honda Motor Company. Di sini dikatakan hampir semua pelosok jalanan di kota-kota besar di dunia dipenuhi dengan kendaraan merek Honda. Saudara-saudara yang kekasih, orang yang menjadikan kegagalan sebagai sahabat, maka suatu saat dia akan menerima keberhasilan. Tentu ada alasannya kenapa kegagalan harus dijadikan sahabat dalam kehidupan kita. Pertama, saudara, kegagalan harus dijadikan sahabat dalam kehidupan kita karena kegagalan merupakan guru terbaik. Kegagalan merupakan guru terbaik. Kitab Amsal mengatakan demikian. Amsal pasal 24 ayat 30 sampai dengan 34, saudara. Saya akan bacakan di sini dikatakan, saya akan menyingkat ayat tersebut di dalam kitab Amsal ini. Dia berjalan di ladang seorang pemalas, di mana kebun anggurnya ditumbuhi onak dan tanahnya tertutup jeruju dan temboknya roboh. Melihat kondisi ladangnya yang tidak berfungsi, ia mengambil satu kesimpulan, buat apa saya harus bersusah-susah dan berpikir. Dia mengambil satu tindakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang menyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Orang yang seperti ini bukanlah orang yang belajar dari kegagalan. Bagi setiap anak Tuhan yang memiliki mental pemenang, saudara, kegagalan seharusnya merupakan guru terbaik. Jadi kegagalan merupakan guru terbaik dalam perjalanan menuju kesuksesan. Tidak ada satu kesuksesan tanpa pernah mengalami kegagalan. Jadi jangan takut gagal, sebab kegagalan akan menjadikan guru yang baik untuk mengarahkan kita menuju kepada arah yang tepat dalam mewujudkan kemenangan dalam hidup kita. Alasan kedua, kenapa kegagalan menjadikan sahabat bagi kita? Karena kegagalan menyadarkan kita untuk mengubah kita bertindak. Ketika seorang menghadapi keberhasilan atau kesuksesan, ia cenderung bersukacita dan berpesta, tetapi ketika ia gagal, akan menyadarkan untuk berpikir dan mencari tahu hal apa yang harus diperbaiki dan diubah dalam tindakannya. Dengan adanya kegagalan, kita dapat mengambil waktu untuk memikirkan strategi lain.
agar mencapai hasil yang kita inginkan. Amsal 13 ayat 16 mengatakan, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Alasan yang ketiga, kenapa kegagalan harus menjadikan sahabat dalam kehidupan kita? Karena kegagalan menantang kita lebih kuat. Kegagalan akan memperkuat karakter kita. Kalau hidup kita diumpamakan sebuah bola, di mana bola itu dibanting dari ketinggian tertentu, dan setelah jatuh maka bola tersebut akan memantul kembali ke atas. Semakin keras bola itu dibanting, maka semakin tinggi pantulannya. Kita dalam menjalani hidup tidak terlepas dari tantangan, dan terkadang dalam menghadapi tantangan tersebut membuat kita putus asa. Ingatlah, justru dari tantangan kita akan mendapatkan hidup kita ini akan semakin kuat. Lewat apa? Lewat tantangan. Kesuksesan yang kita raih pada dasarnya diukur dari seberapa banyak rintangan yang telah berhasil kita lewati. Maka kegagalan menantang kita untuk hidup lebih kuat. Alasan yang keempat, saudara, kenapa kegagalan harus dijadikan sahabat dalam kehidupan kita? Karena kegagalan mengingatkan kita untuk waspada. Kegagalan dapat menjadi suatu alarm. Agar apa? Agar kita waspada dalam bertindak. Jika kesuksesan memerlukan suatu proses yang menunjukkan adanya satu keberhasilan, demikian juga dengan kegagalan akan memberikan sinyal-sinyal tertentu untuk apa? Untuk menyadarkan atau untuk mengajak kita agar kita waspada. Apabila kita mengabaikan akan alarm tersebut, maka akan terjadi sesuatu yang fatal. Amsal juga mengatakan, Amsal 14 ayat 18, orang yang tidak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Yang kelima, kenapa kegagalan harus dijadikan sahabat dalam kehidupan kita? Karena kegagalan membutuhkan rasa berani mengambil resiko. Saudara, jangan pernah kita berkata bahwa kegagalan itu adalah musuh. Karena kegagalan menumbuhkan rasa berani mengambil resiko. Ketika terbiasa dengan kegagalan, kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang berani menghadapi berbagai macam resiko yang mungkin datang secara bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Kegagalan tanpa pernah mencoba mempunyai keberanian untuk mengambil resiko jauh lebih berbahaya apabila dibandingkan dengan kegagalan setelah mencoba. Kegagalan dan kesuksesan seperti dua sisi mata uang, di mana masing-masing bisa mempunyai satu kepentingan satu dengan yang lain. Kita tidak akan meraih kesuksesan tanpa pernah mengalami kegagalan. Maka selalu siap dan pantang menyerah terhadap kegagalan. Jadi jika kita gagal, itu bukan berarti akhir dari segala sesuatu. Firman Tuhan mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi mental seorang pemenang memiliki rasa percaya yang kuat. Tentang apa? Tentang janji Tuhan. Ia akan berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan orang tersebut dari semua itu. Dan juga Alkitab mengatakan, mari janganlah kegagalan menjadikan hidupmu putus asa. Mari janganlah kegagalan menjadikan hidupmu putus asa. Alkitab mengatakan, bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahmu
menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kegagalan sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Ingat, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Poin yang terakhir, orang yang mengenal Tuhan memiliki mental pemenang karena orang tersebut memiliki pola pikir yang berbeda dari yang lain. Seorang yang mengenal Tuhan bukan saja mempunyai mental pemenang, tetapi juga harus dapat memiliki satu terobosan pola berpikir. Apa itu pola berpikir? Saya mengutip dari kompas.com tentang pola pikir. Pola pikir adalah seorang dalam mewujudkan ide, pendapat, rencana, cita-cita, di mana semua itu diolah oleh otak atau pikiran dan selalu dipengaruhi oleh sikap perilaku dari orang tersebut. Albert Einstein, seorang pemikir yang terbaik, mengatakan demikian. Berpikir adalah pekerjaan yang sulit. Itulah sebabnya mengapa begitu sedikit orang yang menjalankannya. Jadi seorang pemenang dengan seorang pecundang mempunyai perbedaan dalam pola berpikirnya. Seorang yang memiliki mental pemenang, pola berpikirnya selalu mempertimbangkan gambar besarnya atau gambar keseluruhannya. Sebenarnya manusia dapat melihat pola berpikir atau mindsetnya masing-masing. Apakah pola berpikirnya digunakan atau dikembangkan dengan baik atau tidak? Nah, hal ini saudara dapat dilihat dari tindakan yang ia lakukan. Apakah penuh dengan pengetahuan? Apakah juga mempunyai satu terobosan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan atau tidak? Pola pikir sebagai penentu arah, saya ambil kisah cerita tentang Rolando dan Ronaldo. Dua anak ini terlahir dari keluarga yang berantakan. Ibunya seorang penjudi dan ayahnya seorang penjudi bahkan juga pemabuk. Ibu mereka meninggal terlebih dahulu saat si kembar masih bayi. Ayah mereka yang menemani sampai mereka sekolah. Tetapi ayahnya pun meninggal karena tidak memiliki keluarga yang bersedia menampung mereka. Akhirnya bayi kembar ini tinggal di panti asuhan yang berbeda. Berita mengenai nasib malang kedua bocah ini begitu menghiasi koran lokal yang ada di Meksiko, di mana kedua anak ini lahir. Sekitar 40 tahun kemudian, seorang pemimpin redaksi sebuah koran lokal ingin mengetahui di mana kedua anak tersebut berada. Nah, perusahaan tersebut mengutus tim wartawan untuk melakukan liputan khusus, sehingga wartawan terus mencari di mana kedua anak ini berada. Akhirnya ditemukanlah yang namanya Rolando. Rolando ditemukan ada di dalam sebuah pub atau tempat minum-minum dalam keadaan mabuk. Lalu dia berkata, "Kenapa engkau mabuk-mabuk seperti ini?" Inilah akibat dari seorang ayah pemabuk. Maka dia berkata bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tetapi ada satu wartawan lagi meliput dan didapatilah yang namanya Ronaldo. Ronaldo didapati dengan keadaan yang begitu sukses, keadaan yang begitu diberkati dengan harta kekayaan yang melimpah. Apa yang menjadi dasar ketika ditanya, kenapa Ronaldo kamu bisa hidup begitu sukses? Ronaldo berkata, aku sukses karena apa? Karena kedua orang tuaku adalah kedua orang tua yang tidak mempunyai harta benda yang bisa diharapkan. Itulah sebabnya aku berjuang keras agar aku tidak mau menjadi orang-orang yang seperti orang tuaku. Aku harus sukses, aku harus berhasil. Saudara, jadi kalau kita melihat cerita dari kedua bayi kembar ini,
adalah orang yang memiliki pola berpikir yang sangat berbeda. Pola pikir yang satu, ya mau buat apa? Karena orang tuaku dulu juga seorang pemabuk, penjudi. Ya beginilah aku. Tetapi yang satunya tidak bisa. Sekalipun orang tuaku pemabuk, sekalipun orang tuaku penjudi, aku tidak mau. Aku ingin hidup sukses, aku ingin berhasil. Itulah yang namanya pola pikir. Itulah yang namanya bagaimana kita merubah pola pikir kita. Saudara, orang yang memiliki pola pikir Kristus berarti orang yang mempunyai cara pandang apapun menurut cara Tuhan. Artinya, saudara, standar dan ukuran adalah dari Tuhan, bukan dari keadaan yang ada dalam diri kita. Mungkin kita bukan orang apa-apa, tidak ada apa-apanya. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita tahu dan semakin dalam di dalam Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang tersebut semakin dalam mengenal Tuhan, dia akan semakin mempunyai mental pemenang. Dia sanggup menerobos apapun keadaannya dan dimanapun adanya, dia akan tetap menjadi orang yang bisa menghadapi tantangan-tantangan besar dan dia akan tampil menjadi pemenang. Mungkin saudara di rumah dalam keadaan penuh dengan tekanan, dalam keadaan yang penuh dengan persoalan, dengan keadaan yang berbagai macam saudara yang saudara alami. Ingat, Tuhan saudara, Tuhan yang melatih saudara untuk berperang, Tuhan yang melatih saudara untuk maju di dalam pertempuran, Tuhan yang untuk melatih saudara agar saudara hidup penuh dengan kemenangan. Dari yang satu menuju kemenangan yang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hiduplah di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga engkau akan muncul menjadi orang-orang yang menang. Saya ingin mengajak saudara untuk berdoa. Pada pagi hari ini, kami percaya bahwa Allah yang ada bersama kami adalah Allah yang hidup, yang selalu melatih tangan kami untuk berperang. Dan kami akan kuat dan kami tampil menjadi seorang pemenang. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu memampukan kami untuk kami bisa keluar menjadi seorang pemenang. Tuhan, berkati setiap kami, apapun yang sedang kami hadapi pada hari ini, saat-saat ini, dengan situasi yang mungkin membuat kami semakin takut, karena pandemi ini Tuhan, atau apapun yang sedang kami alami di masalah ekonomi kami, keuangan kami, di pekerjaan kami. Tuhan ajar kami supaya kami terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena Engkau adalah sumber satu-satunya Allah, sumber kekuatan kami, tempat perlindungan kami, sumber segala berkat kami. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan setiap kami. Biarlah Tuhan, Engkau terus memenuhi kami dengan hadirat-Mu, sehingga kami punya satu kerinduan untuk terus dekat, terus tinggal di dalam Engkau. Sehingga kami bisa melewati segala hal, apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Kegagalan apapun Tuhan, kami tetap keluar menjadi seorang pemenang. Karena itu yang Tuhan ingini. Bapa, saat ini kami berdoa menyatukan hati kami berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kami rindukan keselamatan, transformasi terjadi atas bangsa ini. Lawat bangsa kami Tuhan, turunkan hujan pertobatan, keselamatan bagi bangsa ini Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan yang dilakukan bangsa kami. Berkati para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah hati yang takut akan Tuhan ada pada mereka. Hikmat marifat menguasai kehidupan mereka. Terima kasih, kami bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada satu pemulihan terjadi atas bangsa ini. Dan kami juga berdoa untuk pandemi yang sedang melanda bukan hanya Indonesia tapi juga seluruh dunia. Biarlah Tuhan juga menolong supaya masalah ini cepat berlalu dan setiap kami juga hidup semakin
terus berjaga-jaga mengikuti arahan pemerintah, protokol kesehatan kami gunakan, kami kenakan, lakukan di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya perlindungan darah-Mu ada pada kami, sehingga dijauhkan setiap kami dari segala mara bahaya, malapetaka, dari segala wabah penyakit apapun. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang selama-lamanya. Dan kami juga berdoa, kami menyerahkan Bapak Gembala kami yang saat ini masih berada di Batam untuk urusan kunjungan kerja dari sinode. Tuhan menyertai dia, melindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari segala sakit penyakit, mara-bahaya, kecelakaan apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat semuanya ini. Mari angkat tangan saudara, kita akan terima berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap hari kita terus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang agung. Sehingga kita terus menjadi semakin kuat di dalam Dia. Dan kita terus menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan Bapa di surga. Biarlah hidup kita terus memancarkan kemuliaan-Nya. Terus menjadi berkat bagi banyak orang sehingga Bapa dimuliakan oleh kehidupan kita. Dan yakini dengan iman-Mu bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati-Mu, itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hati-Mu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah-Mu, Dia akan berjalan di depan-Mu, memimpin engkau, memegang tangan kanan-Mu, memegang engkau sehingga engkau akan keluar dan tampil menjadi seorang pemenang. Tuhan mengasihi kita saudara, dan bawalah seluruh hidup kita untuk terus menyenangkan hati-Nya. Saudara yang kasih Tuhan, setelah ibadah ini selesai, pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari yang percaya katakan amin.